Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain at-tahirin, amma ba'd. Kepada para muhibbin, para kaum muslimin, muslimat, pecinta ilmu hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini buat selingan saya akan membacakan kitab Ar-Rahmah fit Tib wal Hikmah. Jadi Ar-Rahmah di dalam ilmu tib dan hikmah. Tib ini adalah ilmu kedokteran, hikmah adalah ilmu hikmah. Yang mana dikaryakan atau taklif atau musonifnya adalah Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Jadi kitab ini adalah karya dari Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Beliau ini ulama yang multifungsi, menguasai beratus-ratus ribu hadis. Jadi kalau ada orang yang bilang orang yang sekaliber Imam Al-Ghazali atau Imam Nawawi, bahkan Imam Abdurrahman As-Suyuti tidak mungkin untuk mencetak kitab Al-Hikmah. Ini saya kasih rujukannya bahwa para hukama terdahulu, walaupun beliau ini adalah seorang Al-Hafidh, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti ini adalah seorang Al-Hafidh yang hafal ratusan ribu hadis. Karena kecintaannya kepada umat Islam, beliau membuat kitab yang mana kitab ini berkecimpung di dalam kitab tib dan hikmah. Jadi bisa dipastikan kalau Imam Jalaluddin As-Suyuti, walaupun karyanya banyak, baik itu kitab fikih, kitab hadis, dan kitab-kitab yang lain, beliau sempat mengkaryakan kitab Ar-Rahmah fit Tib wal Hikmah, kitab yang berkecimpung di dalam dunia kedokteran dan kitab hikmah. Apakah kitab ini menjurus kesyirikan? Mungkin Anda bisa menganalisa dan memberi penilaian sendiri. Apakah kitab di sini yang menjelaskan tentang pengobatan, Baik, ini kalau kita lihat di dalam kitabnya ini, untuk daftar isinya menjelaskan tentang tata cara untuk mengobati, mengobati badan dan lain-lain, seperti sakit kepala, sakit perut, sakit dada, sakit jeruan, dan lain-lain. Itu sudah ada pengobatannya dan tata cara solusi untuk mengobati penyakit-penyakit tersebut. Di dalam kitab ini juga kita akan jumpai, di situ juga ada Wifik Musalas Goyali, yaitu Batodin Yahajin Wahin. Batodin atau 294 Yahajin Wahin. Nah, apakah adanya model Wifik atau raja semacam ini itu syirik? Pasti imam sekaliber Imam Jalaluddin As-Suyuti tidak akan menjerumuskan kita umat Islam mengajarkan hal-hal yang berbau syirik. Ini juga kalau dilihat dalam
kitabnya tentang mengobati sihir, pasti di situ disertakan Raja Sulaimani atau Khotam Sulaiman. Nah, ini semacam ini. Adapun Anda bilang bahwa kitab ini menjurus kesyirikan, nah itu mungkin kurang pemahaman Anda tentang kitab-kitab para ulama-ulama Yaman dulu ya. Yang mana dengan kitab-kitab tersebut bisa diambil kemanfaatannya oleh umat Islam. Umat Islam yang berpandangan bahwa kitab ini menjurus kesyirikan itu akan mengalami kemunduran dalam pemikiran ya. Jadi kalau memvonis kitab ini itu menjurus kesyirikan, maka pemikiran umat Islam nanti akan mundur jauh ke belakang, tidak akan maju-maju. Ini sekilas tentang apa yang ada di dalam kitab Ar-Rahmah fi Tibb wal Hikmah karya dari Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Untuk kitabnya sendiri lumayan tebal ya. Kitabnya lumayan tebal. Di sini buat selingan dari kitab Mujirobati Robi, saya akan mengkaji tentang bab yang ke 134 ya, al-babu rabi' wa salasuna wal mi'ah, bab yang ke 134 iku figol didakari ing dalem gedheake dakar. Wa utawi bab iku asratu ababin ana 10 bab. Jadi di dalam kitab Ar-Rahmah fi Tibb wal Hikmah di dalam halaman 144 itu dijelaskan tentang tata cara bagaimana kita itu mempunyai senjata atau mempunyai dakar yang gede dan kuat. Al-babu rabi' wassalasuna wal mi'ah. Nah, bab yang ke 134 iku figol didakari ing dalem gedheake dakar wa huwa tawi albab iku asaratu ababin ana 10 pira-pira bab. Jadi bab yang ke 134 itu tata cara untuk membuat senjata Anda jadi besar ya, besar dan perkasa. Dan ini ada 10 bab. Ligol dit dakari krono gedheake dakar tahut ngalapo sapa sira menal alki saking lintah koteron ing kira-kira makluman kang maklum watal kehilan nyemplungake sapa sira ing alak atau lintah mau fi jajaten ing dalem gendul utawa piring. Nah, fi jajaten ing dalem gendul kang ana kacane ya. Watat finalan mendemo sapa sira ing alak bija balil hari ing dalem pletongan kang panas. Oleh mendem ihda wa isrina kelawan ping 21 apane yaman dinane. Ataya siru engko dadi apa alak iku dihnan minyak. Faida arota mongko indah nalikane ngarepake sapa sira istimalahu ing gunakake lengane lintah fathin mongko nglenganana sapa sira dakaroka ing dakar sira fa innahu mongko niku dakar iku kabiru dadi gedhe apa dakar wa yugal tulan tegese dadi gedhe apa dakar wa tulan dadi dawa apa dakar wa idarota mongko indah nalikane ngarepake sapa sira anturide enjen tombelake sapa sira ing dakar ila halihi maring kaadane dakar al awali kang awal ya fasilhu mongko baswa sapa sira ing dakar bima'il inabi kelawan banyu peresane anggur fa inna mongko sedune dakar iku ya udu bakal balik maneh apa dakar kama barang kana kang tenemu apa dakar kana kang tenemu apa dakar awal maraten ing dalem kawitane
ambalan. Wa hadza ikilah goltil dakar iku sahihun sahih mujarabun tur tajrib mujarabun tur kang mujarab. Jadi tata cara untuk membuat dakar Anda jadi keras, jadi perkasa, jadi gede, ini Anda tata caranya ambil lintah ya. Lintah itu Anda ambil, kemudian lintah-lintah itu ya Anda kumpulkan ya secukupnya. Maksudnya qadron makluman ini adalah secukupnya. Bisa 10 lintah, bisa 20 lintah ya tergantung kebutuhan Anda. Kemudian masukkan lintah-lintah tersebut ke botol yang terbuat dari kaca. Kemudian botolnya itu Anda tanam di kotoran sapi ya, di tempat kotoran sapi atau tempat kandangnya kambing, terserah. Nah ini botol tersebut ya ditanam selama 21 hari. Jadi lintahnya Anda masukkan ke botol, botolnya itu Anda tutup rapat, kemudian Anda tanam di tempat kandang sapi atau kandang kambing selama 21 hari. Sehingga lintah tersebut ini berubah menjadi minyak ya, jadi minyak lintah. Faedah arota istimalahu, ketika Anda menghendaki untuk menggunakan minyak lintah tersebut, maka fathin dakaroka, maka tinggal Anda olesi minyak tersebut ke batang kemaluan Anda. Jadi dakar Anda ini Anda kasih minyak, kemudian Anda urut dari pangkal ke ujung sampai berubah jadi besar ya. Kalau itu Anda kerjakan fa'innahu yukabbir, maka batang kemaluan atau dakar Anda yang tadinya kecil akan jadi besar, wa yugalid, dan akan jadi keras, wa yatulu, dan juga akan berubah jadi panjang. Fa idza arata ang turat dahu ila halihi, ketika Anda ingin mengembalikan senjata Anda seperti semula, maksudnya sebagaimana awalnya Anda belum menggunakan minyak lintah ya, biar ukurannya itu kembali lagi seperti semula, maka fasilhu, maka Anda basuh menggunakan air anggur. Jadi air perasan anggur itu Anda buat nyuci atau digosok-gosokkan ke kemaluan Anda, maka fa'innahu ya'udu kama kana, maka posisi bentuk ukuran senjata Anda ini nanti akan balik lagi seperti awal pertama kali Anda belum menggunakan minyak lintah tersebut. Wa hadza shahihun mujarabun, dan ini sudah sahih dan tajrib.